Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Tuhan kita dekat dengan kita dalam penderitaan kita. Dalam Injil hari ini, seorang putri menderita kerasukan setan dan ibunya pun ikut menderita bersamanya. Namun yang paling mengejutkan kita tentang perikopa hari ini adalah Tuhan kita pada awalnya menambah penderitaan sang ibu dengan menegurnya. Tampaknya sikap Tuhan di luar karakternya, begitu aneh bagi orang yang biasanya lemah lembut dan rendah hati. Begitu berbeda dengan Yesus yang lemah lembut, yang selalu peka terhadap kebutuhan orang lain. Namun Tuhan kita hendak menganugerahkan kepada ibu itu karunia terbesar yang dapat dialami semua manusia manapun. Karunia keselamatan yang diwakili oleh kesembuhan putrinya. Karena karunia itu begitu besar, bencana yang akan menampungnya perlu disiapkan. Saudara-saudari, penting untuk mengingat dua prinsip tentang perasaan kita. Pertama, kita tidak memperlakukan perasaan seolah-olah itu adalah kompas kehidupan rohani kita yang sempurna. Kedua, kurangnya dukungan mereka tidak berarti bahwa Tuhan kita meninggalkan kita. Kita dapat dengan mudah melupakan kedua prinsip itu dan secara membabi buta mengikuti perasaan, bujukan, dan rayuan kita. Kita bisa keliru mengacaukan perasaan dengan iman. Wanita dalam Injil kali ini dengan indahnya menunjukkan sikap yang harus kita pertahankan. Teladan kerendahan hatinya di hadapan teguran Yesus yang seolah-olah bermusuhan dengannya benar-benar mengejutkan kita. Tidak ada pemberontakan dari ibu itu, tidak ada keluhan, tidak ada kebencian dari ibu itu. Ibu itu tetap teguh berpaku pada Kristus. Dia mempertahankan semangat kerendahan hatinya dan keyakinannya pada Yesus yang memiliki kuasa dan kekuatan untuk membebaskan putrinya dari iblis. Saudara-saudari, apakah kita mampu bertahan dalam doa kita, bahkan ketika tampaknya Tuhan kita menutup telinganya? Kita perlu merenungkan cara Tuhan kita yang misteri dan bijak ketika kita menderita karena tegurannya. Kita harus berpegang teguh pada kerendahan hati, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang selalu dikasih oleh Tuhan, Gembala baik kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
depan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.